warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin insan muda yang berbahagia, kegelisahan ketika membicarakan masa depan generasi muda itu hal yang wajar. Sebab yang kita alami sekarang ini bukan permasalahan klasik seperti waktu kita kecil dulu. Tetapi yang ada di depan kita adalah ketika kita berhadapan dengan masa 100 atau 200 tahun yang akan datang. Untuk menjawab tantangan masa depan generasi muda, jawabannya tak lain dan tak bukan kita harus menjadi generasi yang berkualitas. Maka berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Santri Generasi Qur'ani. Lantas, bagaimana solusi dasar dalam membangun generasi Qur'ani yang kuat dan amanat? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Al-ayah shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang engkau angkat jadi pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Hadirin, konsep qawiyun yang signifikan untuk kita terapkan di era globalisasi sekarang adalah quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Karena science is power, pengetahuan adalah kekuatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah laksana rembulan yang meredupkan jutaan kemilaunya bintang-bintang di angkasa luar. Pantas, sejarah mencatat salah satu sifat Rasulullah adalah fatanah. Wahyu pertama yang beliau terima adalah perintah membaca, memperhatikan, menggali, serta membuka tabir rahasia alam. Seperti dinyatakan dalam isyarat ayat, "Afala taqilun, afala tubsirun, afala ta'lamun." Dengan demikian, Islam berhasil mencetak generasi yang cerdas dan kuat secara intelektualitas. Kita kenal Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, al-Biruni, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi ilmuwan serta filsuf lainnya yang dicatat dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, Sayyidina Ali dengan tegas berkata, "Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa." Hidupnya seorang pemuda demi Allah tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Hadirin, maka dari itu generasi Qur'ani adalah generasi yang berilmu dan bertakwa, atau harus qawiyun dan aminun dalam kehidupan nyata. Sebab andai generasi kita kuat secara intelektualitas tapi tidak kuat memegang amanat, niscaya hanya akan lahir tak labah bergaya angsa yang siap memangsa, korun bersiasat musang yang siap menyerang, Namrud berjurus serigala yang siap menerkam mangsa. Bahkan akan lahir Fir'aun berair mata buaya yang pandai berpura-pura, gayanya bak pejuang padahal dia pecundang. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan generasi Qur'ani, kita bukan saja dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, insinyur berkelas, tapi kita juga dituntut menjadi generasi yang kuat dalam keimanan, hebat dalam ilmu pengetahuan, dan baik dalam akhlak kehidupan. Hadirin,
Mari kita hiasi hidup dengan Al-Quran agar berkah, hiasi hidup dengan ilmu agar terarah, dan hiasi hidup dengan akhlak agar indah. Sebab hidup tanpa Al-Quran akan sengsara, hidup tanpa ilmu akan jadi bencana, dan hidup tanpa akhlak akan berbahaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafati alal iman. Asyhadu an la ilaha illallahu dzul fadli wal in'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil anam. Amma ba'd. Hadirin ummatul muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat zaman sekarang, peradaban manusia jauh dari etika norma-norma agama. Di saat dekadensi moral di mana-mana, brodulhum merajalela, tuntunan menjadi tontonan, bahkan tontonan malah dijadikan sebagai tuntunan. Di zaman yang telah tergilis oleh arus-arus globalisasi, sehingga moral anak bangsa terintimidasi oleh Yahudi dan Nasrani. Akibatnya, tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal ini sebagian besar telah terjadi di kalangan muda saat ini. Lalu, bagaimana cara menghadapi pemuda di era globalisasi ini? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan menyiapkan generasi Islam yang mampu meneruskan perjuangan ulama dan orang tua. Di dalam satu keterangan dikatakan, daf'ul mafasid aula min salbil masolih. Mencegah kerusakan lebih baik daripada mengobati. Hadirin rahimakumullah. Kenapa harus pemuda? Karena pemuda lah yang akan meneruskan perjuangan ulama. Pemuda lah satu-satunya harapan bangsa. Pemuda lah salah satu tulang punggung dari negara dan agama. Nabi bersabda, syubbanul yaum rijalul gud. Lantas, pemuda seperti apa yang akan menjadi tulang punggung sebuah negara? Jawabannya ada 4 kriteria. Yang pertama, akalnya telah dipenuhi dengan ilmu, maka hidupnya akan mudah dan terarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang ketiga, al-jasad mamlu'un bil amal. Anggota tubuh yang dipenuhi dengan amal. Apabila kita banyak ilmu, maka tugas selanjutnya ialah mengamalkan. Yang keempat, al-amal mamlu'un bil ikhlas. Amal dipenuhi dengan keikhlasan. Apabila kita sudah melakukan 3 kriteria tadi, maka lakukanlah dengan penuh rasa keikhlasan, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dapat kita simpulkan bahwa ada 4 cara mempersiapkan generasi muda saat ini, yaitu yang pertama, hatinya dipenuhi keimanan, yang kedua, akalnya dipenuhi dengan ilmu, yang ketiga, jasadnya dipenuhi dengan amal, dan yang terakhir, amalnya dipenuhi dengan keikhlasan. Sebab di dalam syairan Imam Syafi'i dikatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Aqil bait 413 dikatakan, wa mayalil mudhafayati khula. Saya dicukupkan sekian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Yang terhormat Dewan Juri, santriwan dan santriwati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vila Nabila Tunafilah dari Pesantren Al-Mukarramah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Hikmah di Balik Wabah Virus COVID-19. Hadirin rahimakumullah. Coronavirus disease 19 atau kita kenal dengan COVID-19 banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta umat manusia terpapar virus ini. Banyak umat manusia resah akan terkena virus ini. Sungguhnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hadirin rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa manusia pasti akan diuji dengan ketakutan, kekurangan harta jiwa. Manusia seharusnya bersyukur akan semua kenikmatan yang Allah berikan. Sesungguhnya banyak sekali hikmah di balik virus ini. Di antaranya, 1. Bumi dapat beristirahat dari polusi, asap kendaraan, dan berbagai kesalahan manusia yang dapat merugikan bumi ini. Yang kedua, kita dapat merasakan bagaimana arti dari keluarga. Kita dapat berkumpul dengan keluarga, dapat bersama-sama menjalankan sholat, berpuasa, dan banyak lagi hal yang lainnya. Walaupun mungkin kita tidak bisa bersilaturahim kepada keluarga kita yang lain. Yang ketiga, kita dapat merasakan apa arti kehidupan. Arti kehidupan macam apa? Kita dapat menghargai kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat apa? Yang pertama, nikmat iman dan nikmat Islam. Allah dengan murah hatinya memberikan kita kehidupan yang sebegitu indah. Kita diturunkan ke bumi, kita dilahirkan ke bumi dengan sempurna mungkin, dengan paras yang cantik, yang tampan, yang dengan kasih sayangnya Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus. Tapi manusia banyak yang melenceng dari ajarannya. Mengapa? Banyak sekali manusia yang tidak menyembah Allah, yang syirik, yang keluar dari agama Islam. Sesungguhnya dengan adanya virus ini, semua orang menghargai akan kenikmatan yang Allah berikan. Mereka dapat menghargai kehidupan yang Allah berikan. Kenikmatan ini sungguhlah besar. Kenikmatan apa? Semua yang kita dapat ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Kita dapat bernafas saja, ini adalah suatu kenikmatan. Allah sungguh murah hati memberikan kita untuk rehat untuk sesaat. Karena apa? Hidup ini tidak kekal, karena yang kekal itu di akhirat.
Semua hikmah-hikmah yang saya sebutkan tadi tidak hanya seberapa itu. Banyak sekali hikmah di balik virus ini yang kita tidak ketahui, yang kita tidak rasakan sama sekali padahal itu terjadi. Semoga pidato saya ini tidak hanya menjadi tontonan tapi menjadi tuntunan bagi masa depan. Semoga dengan menonton pidato saya ini orang-orang banyak yang sadar akan kenikmatan yang Allah berikan. Karena virus ini, yakinlah bahwa karena virus ini kita mendapat hikmah yang sangat besar. Yakinlah bahwa Allah yang menurunkan virus ini dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Jadi kesimpulannya, di balik sesuatu pasti akan ada hikmahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman, dengan nyaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di akhir zaman tidak pernah lepas dengan yang namanya fitnah yang begitu banyak. Begitu halnya dengan para pendakwah, dengan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk mendakwahkan ad-dinul Islam. Ia akan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Dan tantangan yang paling besar yang perlu kita siapkan mulai dari saat ini adalah banyaknya bermunculan ulama-ulama su'. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita rasakan banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya ulama, banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menyampaikan ad-dinul Islam, tetapi yang disampaikan bertentangan dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Ia rela menjadikan ayat-ayat Al-Quran diputarbalikkan. Ia ingin namanya tinggi dengan apa yang disampaikan, padahal tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah salah satu tantangan terbesar yang perlu para santri persiapkan. Dengan mempersiapkan tantangan yang ada, maka kita siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mari pelajarilah ilmu-ilmu agama dengan benar, dengan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita bisa menjadikan ulama-ulama yang menggantikan daripada ulama-ulama su'. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wailul li ummati min ulama'is su' yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'una min umara zamanihim ribhan li anfusihim la arbahallah tijaratahum." Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su'. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang rela menjadikan ayat-ayat Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, mereka perjualbelikan hanya menginginkan jabatan, hanya menginginkan harta, tahta. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis ini dikatakan bahwa la arbahallahu tijaratahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun dalam perniagaan mereka. Maka oleh karena itu, mari kita sebagai generasi penerus, generasi yang akan memperjuangkan ad-dinul Islam, sama-sama kuatkan keimanan kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan
ulama-ulama su di dunia ini tidak ada lagi. Sehingga para pendakwah-pendakwah yang ada di muka bumi akan mendakwahkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan ukhuwah kita, satukan kekuatan kita. Mari bersama-sama kita perjuangkan ad-dinul Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu bila nizam sayaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dapat mempersatukan umat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, juga hadirin sekalian yang semoga Allah muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Hikmah di balik COVID-19. Sudah menjadi takdirullah, sekarang kita dilanda oleh wabah virus yang bernama virus corona. Virus corona, virus yang kecil yang tidak dapat dilihat tetapi dapat mematikan nyawa manusia. Oleh karena itu hadirin, marilah kita tetap jaga kesehatan tubuh dan kita jaga lingkungan kebersihan sekitar kita. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadirin sebangsa dan setanah air, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita takut dengan virus corona, tetapi kita harus lebih takut kepada Sang Penciptanya. Jangan terus-terus kita fokus menjaga kesehatan diri kita, tetapi lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan lebih murka hadirin. Na'udzubillahi min dzalik. Di sebuah musibah pasti ada hikmah. Di antaranya, satu, kita bisa lebih dekat dan berhubungan baik dengan sanak keluarga kita. Yang kedua, kita bisa lebih menjaga kesehatan diri kita dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, sebagian orang banyak yang peduli akan virus corona dan memberi bantuan agar mereka sembuh dan mereka tetap terjaga dengan adanya virus corona ini. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dengan doa, sabar dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na al-ghala wal
خاصة في بلدنا إندونيسيا. اللهم انفعنا الغلا والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا Indonesia. Rupanya cukup sekian. Kama qala Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, mubtada'un Zaidun mu'adirun khabar in kunta Zaidun 'adirun man i'tadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Fokus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita semua dibikin geger. Seluruh dunia dibikin heboh dengan munculnya virus yang bernama corona, atau menurut para ahli COVID-19. Wabah ini pertama kali diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019. Bermula muncul dari pasar makanan yang berada di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Sekarang COVID-19 telah merambah hampir ke seluruh dunia, termasuk di negara tercinta Indonesia. Indonesia jadikan virus corona sebagai bencana nasional. Banyak orang yang takut, stres, bahkan frustasi. Ketahuilah hadirin, sebagai seorang mukmin sejati, kita wajib meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, di dalam dasar lautan maupun di dalam perut bumi, tidak ada yang terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilmuinya, Allah menghendakinya terjadi, dan Allah yang menciptakannya. Bahkan hadirin, orang yang beriman itu, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini harus selalu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Tidak ada suatu kejadian yang berdiri sendiri, dan tidak ada suatu peristiwa alam yang hanya semata-mata. Demikian pula COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi global, bukan hanya semata-mata wabah biasa, akan tetapi ini merupakan sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman, dan juga sebuah azab bagi orang-orang yang kafir, yang selalu membangkang terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka senantiasa merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Sahabat Fokus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari kegiatan muhasabah pada setiap kejadian, apalagi yang berskala luas dan global seperti COVID-19 ini, adalah mengambil ibrah, nasihat dan pelajaran untuk meningkatkan kualitas iman dan kesadaran tauhid, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariat Islam sebagai syariat yang kafah. Lalu apa hadirin hikmah di balik adanya virus corona ini? Ada beberapa hikmah dari adanya virus corona ini. Yang pertama, COVID-19 menyadarkan kita pada keabsolutan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Semua makhluk berada di dalam genggaman dan takdirnya. Tidak ada satupun makhluk ataupun manusia yang bisa melawan takdir dan ketentuannya. Karena itu, manusia tidak boleh sombong dan takabur dengan kekuasaan yang digenggamnya. Manusia tidak boleh sombong dan takabur dengan ilmu yang dikuasainya. Manusia tidak boleh sombong dengan harta yang dimilikinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan syariatnya melalui para rasulnya untuk ditaati, diikuti, dan diimplementasikan dalam seluruh tatanan kehidupan, agar hidupnya manusia bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, pengingkaran manusia, baik secara individual ataupun kolektif, apalagi dengan mempermainkan ajarannya, hanyalah akan mengundang malapetaka, bencana, kesulitan di dalam kehidupan ini. Keengganan kita dalam melaksanakan aturan-aturan Allah sama saja kita menantang terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Fokus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ambil kesimpulannya bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman dan juga sebagai azab bagi orang-orang yang kafir. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wa amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu adzim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kita kenikmatan, nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat terselamatkannya dari virus corona. Jika kita bayangkan dan jika kita tafakuri, banyak teman-teman kita yang terkena oleh virus corona, banyak saudara-saudara kita yang terkena oleh virus corona, tetapi alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya yaitu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ingatlah bahwa diciptakannya kita ke alam dunia tiada lain tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu adzim. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita ibadah haji. Allah melarang kita zina, Allah melarang kita berbohong, Allah melarang kita melakukan maksiat. Semuanya terangkum dalam kalimat takwa. Intisal awamirillah wajtinabu nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta kepada kita semua. Tetapi jika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membenci kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka jika kita melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah puasa, Allah akan senantiasa mendekati kita, menyayangi kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurukum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya Allah akan ingat kepada kalian semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan heran jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah teguran, menurunkan sebuah cobaan kepada kita semua. Ingat berapa besar dosa yang telah kita perbuat, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan cobaan, sehingga Allah menurunkan teguran kepada kita semua. Ingat, ketika Allah menurunkan teguran, tandanya Allah sayang kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita jadikan adanya virus ini sebagai bahan untuk muhasabah diri. Kita jadikan adanya virus ini sebagai jalan untuk kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika dahulu kita sering melalaikan sholat, jika dahulu kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang dengan adanya virus ini kita harus lebih dekat dengan Allah. Kita harus lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka haruslah kita senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Jika Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan terhadap apa yang kita pinta. Insya Allah. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan adanya virus ini, jadikan sebagai bahan untuk kita bertobat kepada Allah. Jadikan sebagai jalan untuk mengingat apa yang telah kita perbuat dahulu. Jika dahulu kita lalai dalam melaksanakan ibadah, maka sekarang kita harus rajin dalam ibadah. Karena kalau kita sekarang rajin dalam ibadah, maka keberkahan adalah untuk kita. Apa itu berkah? Ziyadatul fil khair. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayah sadaqallahu alazim. Puja-puji kita curah limpahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menancapkan keimanan yang hakiki dalam hati sanubari agar kita menjadi manusia yang Qur'ani dan akhirnya mendapatkan amnesti dari Allah Rabbul Izzati.
Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dewan juri yang alif bijaksana yang saya hormati, para panitia penyelenggara perlombaan ODP dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema yang berjudul Janganlah kita takut dengan corona. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah. Ayat di atas diawali dengan kalimat walnabluwannakum. Pada kalimat tersebut terdapat lam taukid dan nun taukid sakilah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya yakin benar-benar Allah akan memberikan cobaan kepada kita, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan juga di antara contoh yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu muabahnya virus corona. Akibat muabahnya virus ini, banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, tak sedikit orang terancam tidak bisa melanjutkan kehidupan, bahkan mereka semua kehilangan harapan untuk meraih masa depan. Na'udzubillahi min. Tapi kita sebagai umat Islam janganlah merasa takut. Walaupun banyak orang-orang di luar sana mengatakan di televisi, di media sosial, bahwasanya ini virus berbahaya, bahwasanya ini virus mematikan. Memang betul, tapi yang bisa mematikan cuma Allah. Saudara-saudara, mati itu gak harus menunggu kamu kena corona. Mati itu gak harus menunggu kamu terjangkit corona. Kalau sudah faidah ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jikalau malaikat maut datang menjemput, ingin menyabut nyawamu, tidak bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya saudara-saudara, janganlah kita sibuk dengan corona, janganlah kita takut dengan corona, takutlah kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai generasi muda, kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana memfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi, saudara-saudara. Hadirin yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Meser kaset kamangyana, meserna sarang pamutrana, sim kuring kaset, sim kuring gaya, mudah-mudahan biasa jadi juara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Fokus, Forum Komunikasi Santri Ciamis yang dirahmati Allah. Dunia saat ini sedang bersedih, teman-teman. Dunia saat ini sedang gelisah. Dunia ini sifatnya al-makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah dan tempatnya ujian.
3-4 bulan ke belakang, bahkan sampai sekarang kita sedang diuji oleh Allah dengan didatangkannya wabah penyakit. Ini musibah dan memang dunia adalah tempatnya. Apakah kita harus takut? Tidak. Apakah kita harus gelisah? Tidak. Apakah kita harus panik? Tidak perlu. Apa yang harus kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan menghadapi kematian? Bukankah setiap orang pasti akan mengalami kematian? Lalu kenapa kita harus takut dengan kematian? Bahkan banyak ulama yang menguraikan ilustrasi tentang kehidupan yang singkat ini. Salah satunya Imam Ibnul Qayyim pernah mengilustrasikan bahwa hidupmu akan mencair seperti mencairnya es. Apa maknanya? Es itu tidak akan selamanya menjadi es. Ketika es itu kan terbuat dari air, ketika es itu mencair pasti akan kembali lagi menjadi air. Sama halnya seperti kehidupan kita, sama halnya seperti manusia. Manusia tidak akan selamanya hidup. Manusia itu terbuat dari tanah, dan ketika manusia itu menghadapi kematian pasti akan kembali lagi menjadi tanah. Wabah ini memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Bahkan corona mengingatkan kepada kita bahwa sebanyak apapun harta orang kaya di dunia ini tidak mampu untuk membeli kesehatan dan keselamatan. Pejabat-pejabat tinggi, pemimpin-pemimpin negara, pengusaha-pengusaha sukses, bahkan orang yang mungkin kita anggap kuat pun, pasti mereka takut dengan makhluk Allah yang tidak bisa diraba oleh indera dan tidak tampak oleh kasat mata. Virus ini sangat kecil namun dahsyatnya minta ampun sudah memakan banyak korban manusia. Pemerintah sudah menghimbau kepada kita semua bahwa jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Menggunakan masker jika bepergian. Mungkin yang sedang merantau tidak boleh mudik. Itu kan ikhtiar dunia. Kita boleh berikhtiar dunia, tetapi jangan sampai lupa dengan ikhtiar akhirat. Apa ikhtiar akhirat? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan sama Allah. Kullu dza'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling ampuh, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat adalah obat yang hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendatangkan wabah virus corona ke dunia ini pasti ada hikmahnya, teman-teman. Yang kemarin-kemarin kita sibuk oleh pekerjaan, sekarang kita hanya diperintahkan untuk diam saja di rumah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat hiburan seperti karaoke sekarang ditutup. Karena apa? Karena Allah tidak mau manusia terus melakukan kemaksiatan. Allah rindu dengan tangisan tobat kita. Maka dengan itu teman-teman, momen-momen inilah momen terbaik untuk kita berlama-lama, berdua-duaan, bermesra-mesraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap sholat dan doa yang kita panjatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang terbaik bukan yang menyampaikan, tetapi yang terbaik adalah yang mengamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim dan para pemirsa yang saya hormati, semoga Allah memuliakan amin. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah saya akan membahas tentang hikmah adanya COVID-19. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kullu syai'in hikmatun, segala bentuk yang terjadi dalam kehidupan ini pasti mengandung hikmah, pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sehingga apapun yang terjadi di bumi ini, dalam hidup dan kehidupan ini, tentu menjadikan satu ujian bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Sesungguhnya Allah menciptakan hidup dan mati merupakan suatu ujian cobaan tentang siapa yang terbaik amalnya. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus beramal, tetap harus istiqomah dalam segala hal. Sehingga begitupun dengan adanya virus corona ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hikmah kepada kita semua. Suatu pelajaran yang terkandung di dalamnya. Corona ini, virus ini bagi kita umat Islam merupakan satu ujian. Namun bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik bisa saja ini merupakan satu peringatan bagi kita. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya virus ini? Yang pertama, kita dihimbau dan diinstruksikan untuk memutus penyebaran mata rantai virus ini dengan cara berdiam di rumah. Dengan instruksi berdiam di rumah, tentu kita akan memperbanyak bersama keluarga, menyambungkan silaturahmi. Betul apa betul? Sebagaimana Rasul telah memerintahkan kita, man ahabba an yusabbahu birizqi wa insyaallah fi asri falyasir rahimah. Rasul telah memberikan perintah kita untuk menyambungkan silaturahmi dengan keluarga dan saudara-saudara kita. Dengan adanya virus ini kita memperbanyak diam di rumah, tentu kita bisa memperbanyak silaturahmi dengan keluarga kita. Yang kedua, kita dihimbau dan diinstruksikan untuk apa? Untuk beribadah di rumah. Tentu ini juga mengandung hikmah dan pelajaran yang besar bagi kita. Apa pelajaran dan hikmahnya? Kita bisa memakmurkan rumah-rumah kita dengan zikrullah. Kita bisa memakmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang tadinya rumah kita gersang dari zikir, yang tadinya rumah kita seperti kuburan, maka bisa kita hidupkan dengan amaliyah ibadah. Sebagaimana Rasul juga telah memerintahkan dalam hadisnya. Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran, dan banyak hadis yang lain. Kita diperintahkan untuk menghidupkan amalan di rumah untuk mendatangkan keberkahan, untuk mendatangkan kebaikan di rumah. Namun selain ini adalah ujian yang mengandung hikmah, mungkin saja coronavirus ini merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan untuk apa? Peringatan atas perbuatan manusia yang kita sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah telah berjanji, jika satu kampung, satu negeri, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barang siapa ahli negara, ahli kampung itu telah berbohong kepada Allah, maka Allah akan menyiksa dari perbuatan mereka sendiri. Bisa saja ini peringatan dari kelalaian para ulama yang sudah tidak ikhlas mengamalkan ilmunya, daripada kita sebagai manusia yang sudah lalai dalam beribadah, daripada kita banyak yang sudah bermaksiat. Manusia sudah jauh dari garis-garis agama, manusia sudah jauh dari aturan-aturan Islam. Pantas saja mungkin coronavirus ini adalah jubah tentara-tentara Allah untuk apa? Menumpas kesombongan manusia, menumpas kemaksiatan manusia untuk apa? Supaya kita manusia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Sehingga alhasil dapat kita simpulkan dari uraian di atas, hikmah adanya coronavirus ini adalah yang pertama, ujian bagi umat Islam agar kita tetap diam di rumah, memperbanyak silaturahmi, dan juga menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah kita dengan zikrullah. Yang kedua, mungkin saja coronavirus ini adalah peringatan bagi kita, peringatan atas kemaksiatan dan kelalaian yang kita lakukan. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Allahu Akbar. 3 bulan ke belakang, barangkali kita sedang diuji oleh sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia, di waktu yang dekat ini, sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah, dan dunia adalah tempatnya. Terus, Ustadz, apakah kita harus takut? Enggak. Apakah kita harus gelisah? Enggak. Apakah kita harus panik? Biasa saja. Apa yang kita panikan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap orang pasti akan menjemput yang namanya kematian? Ingat, orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan kematiannya. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tugas kita hanya bersabar untuk menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentunya ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita bahwasannya kita rajin cuci tangan dengan sabun di waktu sekarang. Yang sakit, yang batuk, yang pilek, bahkan yang tidak sakit, menggunakan masker. Hindari bersentuhan tangan dengan orang yang sekiranya punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi jangan lupa ikhtiar akhiratnya. Apa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Kembalikan semua pada Allah. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obat yang paling hebat, obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh adalah obat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan ketika kita mendapatkan virus corona, berangkat dari hadis Abu Dawud. Allahumma inni a'udzubika minal barusi wal jununi wal junami wa min sayil aqsami. Ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit menyakitkan, mengerikan, bahkan menyakitkan. Semua serahkan pada Allah. Dan memang dunia adalah tempatnya. Dan jangan kaget, setelah virus ini nanti akan datang musibah selanjutnya. Mohon maaf, kalau kita hidup di dunia gak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Kita lihat ciri yang lain. Apa itu? Ya, ini cirinya al-makanul ibadah. Dunia ini tempatnya ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap ujian jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat menghadapi setiap ujian itu. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di bisnisnya, mungkin di kerjaan, jangan mengeluh. Karena Allah tidak akan memberikan beban kepada kita sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan kepada kita bukan tanpa sebab, tapi Allah paham bahwasannya kita mampu mengantisipasinya. Cuman, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalankan kehidupan,
Dunia ini singkat. Dunia ini permainan. Dunia ini tempat ibadah. Dunia ini tempat musibah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, juga yang saya hormati para penyelenggara panitia ODP online dakwah Priangan. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syararin nas." Tidak akan terjadi kiamat terkecuali manusia-manusia telah rusak. Teka pati-pati datang hiji zaman, angin zaman eta leuwih goreng tinu samemehna. Bukti kalawan nyata di payunan urang sadayana. Coba ku orang perhatikan di ba'da maghrib, isya, ba'da subuh, banyak orang yang baca Al-Quran atau banyak orang yang nonton televisi? Tentu jawabannya banyak orang yang nonton televisi, betul. Kalaupun tidak nonton televisi, mereka buka FB. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min. Ini semua akhir zaman, di mana manusia-manusia telah lupa akan tali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang ini banyak pembunuhan, pemerkosaan, bahkan para pejabat-pejabat pun berani korupsi. Harga-harga semakin mahal, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang salah tertawa, yang benar di penjara. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sadarkah seribu liter tumpak sado dicepretan? Merdeka semakin modern tapi aduh bodoh aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Bumbu masak kemiuan, hulu botak boloon, aya anu botak tenyahuan wal poli jeung walusim. Lebih baik berjalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan mewah tak bawa Lamborghini tapi hasil korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pemuda Islam dalam menghadapi tantangan zaman yang seperti ini? Tiada lain dan tiada bukan, kita harus mempunyai daya saring positif dan juga penanaman iman yang kuat. Kita tidak boleh ketinggalan oleh orang-orang kafir yang selamanya tidak akan merasa ridha dan puas terhadap kreativitas umat Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan merasa senang, tidak akan merasa puas terhadap kalian umat Islam sebelum kalian bertekuk lutut di hadapan mereka. Maka dari itu, mari kita perkuat keimanan kita. Mari kita perkuat keilmuan kita. Mari pegang teguh tali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi agar hidup kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita, kun aliman, jadilah kalian golongan-golongan alim yang berilmu. Kalau sudah tidak bisa jadi orang alim, jadilah kalian seorang muta'alim. Apa itu muta'alim? Jadilah kalian seorang pelajar. Jadilah kalian seorang santri. Kun mustami'an. Jadilah kalian pendengar hikmah-hikmah mutiara yang keluar dari mulut ulama. Jadilah kalian muhib. Jadilah kalian seorang pecinta-pecinta habaib. Pecinta para ulama. Pecinta para kiai. Dan jangan kalian sampai menjadi golongan yang terakhir. Apa itu golongan yang terakhir? Sudah menjadi alim bukan, menjadi muta'alim bukan, mustami' bukan, muhibbun bukan, tapi kalian malah menjadi orang-orang pembenci habaib, pembenci para kiai, pembenci para ulama. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Al-'ailun nas wa lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terlaknat, orang-orang terkutuk yaitu orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku dan tidak cinta kepada para alim ulama. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dalam tantangan zaman yang sangat sulit ini. Mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin pembicaraan saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
khudh ma safa wa da ma kadar hanana ya Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.